bagus itu Arumi. Sebelum Ustazah memperkenalkan apa ekoenzim itu, Ustazah perkenalkan dulu siapa yang menemukan ekoenzim. Nah, ekoenzim itu ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Robson von Vantom yang berasal dari Thailand. Beliau adalah seorang peneliti, di mana beliau memperkenalkan fermentasi bahan-bahan organik dicampur dengan gula dan air dengan perbandingan 10:3:1. Artinya 10 bagian air ditambah dengan 3 bagian bahan organik dan 1 bagian dari gula. Nah, bahan-bahan fermentasi ini akan mengalami perubahan dan menghasilkan cairan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan rumah tangga dan lingkungan. Jadi daripada kulit buah dan bahan-bahan sayuran itu kalian buang, ayo kita belajar mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ustazah, memang apa manfaat kita belajar ekoenzim? Nah, Dira, manfaat kita belajar ekoenzim ini adalah yang pertama sudah pasti kita bisa belajar untuk memanfaatkan sampah-sampah organik yang biasanya kita buang menjadi lebih bernilai guna. Terus yang kedua dan terutama dengan memanfaatkan sampah-sampah ini itu berarti kita belajar untuk apa? Mencintai lingkungan. Nah, selain itu bonusnya yaitu ada 1001 manfaat dari hasil ekoenzim ini yang nantinya bisa digunakan untuk pupuk, insektisida, pembersih lantai, detox dan banyak lagi. Gimana? Udah siap belum belajar ekoenzim? Siap, Ustazah. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelum kita membuat ekoenzim, kita menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Wadah untuk mencampur timbangan untuk menimbang bahan. Gelas untuk mengukur air. Gelemer bisa untuk menangkan sabut buang. Selain itu juga ada alat pengaduk. Bahannya kami menyiapkan 5 kulit buah. Nah, 5 kulit buah yang kita sudah siapkan itu sejumlah 900 gram yang terdiri dari 450 gram kulit jeruk segar ditambah 150 gram kulit nanas, 150 gram kulit manggis, 100 gram kulit semangka, dan 50 gram campuran kulit pir dan wortel. Bolusnya sebanyak 300 gram. Air yang penting adalah air yang tidak mengandung zat kimia. Kita memakai air galon sebanyak 3 liter. Semua alat dan bahan sudah siap. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada tahap pencampuran bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di sini kan tadi Arsil bilang kita punya wadah toples. Nah, wadah toples ini teman-teman kapasitasnya adalah 5 liter. Menurut aturan ekoenzim, airnya adalah 60% dari wadah. Kalau 60% dari wadah tadi berapa? Ya, sudah sesuai dengan perbandingan 10:3:1 ya. Kita bisa mulai? Ya, oke, silakan Sofia. Yang pertama kita masukkan air ke dalam wadah. Nah, karena tadi sudah 2 liter, kita tinggal tambahkan 1 liter ya, jadi 3 liter. Oke. Yang kedua kita masukkan molase ke dalam wadah yang tadi sudah dikasih air. Sekarang kita aduk pelan-pelan hingga merata. Kita memasukkan buah ke dalam wadah. Pelan-pelan masukkannya. Ya. Ya, boleh. Ayo silakan, siapa dulu? Zunaira dulu. Ayo Zunaira. Masukkan buahnya ke dalam wadah. Ayo cantik. Pelan-pelan masukkannya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ya. Oke. Berikutnya siapa? Oke, ini juga balik. Pelan-pelan masukkannya. Bisa pelan-pelan. Oke, berikutnya. Silakan Sophia. Setelah semua bahan tercampur, kita aduk-aduk lagi ya sampai rata, teman-teman. Ustazah, kenapa nggak sekali minum aja? Nah, di sini saja aku jelaskan kepada kalian semua. Kenapa sih nggak penuh? Nah, ruangan yang tersisa ini adalah untuk memberikan ruang bagi gas yang keluar selama proses fermentasi. Gasnya itu gas metana. Karena itu juga kenapa kita memilih wadah toples yang bermulut lebar agar mengurangi resiko terjadinya ledakan. Di bulan pertama,
kita setiap pekan harus mengecek, membuka tutupnya untuk mengeluarkan gas metana tersebut. Namun teman-teman, wajib ditutup rapat ya. Untuk menghindari apa? Menghindari bakteri masuk ke dalam wadah ini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Sophia? Jangan lupa kita letakkan label pada wadah yang kita sudah campuri tadi. Pada label ini tertulis nama kelompok, tanggal pembuatan, tanggal panen, dan bahan. Nah, sekarang proses pencampuran bahan sudah selesai. Kemudian adalah proses fermentasi. Selama proses ini berlangsung, wadah ini tidak boleh kita tempatkan di bawah sinar matahari, tapi kita harus menempatkannya di bawah tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Selama proses ini, kita juga harus tetap mengadakan pengecekan. Apa yang kita cek? Yang kita cek adalah aromanya, bahannya. Nah, indikator keberhasilannya ini kita bisa lihat dari warnanya yang coklat tua, kemudian aroma khas yang segar seperti tape dan mempunyai pH di bawah dari 4. Hasilnya kita tunggu 3 bulan lagi ya anak-anak soleha. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dari sini kami belajar bersama anak-anak untuk mengetahui cara pembuatan ekoenzim. Dari sini kita bisa bekerja sama, ini kita tidak membuang sampah dan kita bisa memilih sampah organik yang masih bisa kita manfaatkan. Masih banyak yang kita dapat dari pembuatan ekoenzim ini. Ada 1001 manfaatnya. Pertama bisa untuk pupuk, kedua untuk insektisida, ketiga untuk pembersih lantai, keempat bisa untuk detox dan masih banyak lagi. Kami dari SDIT Alawiyah 1 Balikpapan. Kami siap belajar, berkarya,